gaji teh wete jak gitu jadi engke mayar engke geus pensiun gitu. Wah cukup teh iya beres ya. Halo, selamat siang sahabatku semua. Jumpa lagi di Peduli Alamku. Hari ini saya main-main ke kandang domba PAM. Ini ownernya. Nanti mungkin belum kasih nama Pak Haji. Nanti mungkin Sangga Buana Perkasa. Domba PAM. Luar biasa ya itu. Ini baru awalan, jadi sengaja kita kesini kita lihat progres nanti. Bulan per bulannya ini baru awal. Baru berapa lama, Bah? Ini teh kemarin masuk teh hari apa ya? Hari Jumat. Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Ya. Baru 3 hari, guys. 3 hari. Ya. Masih baru. Nah, kebetulan Abah ini salah satu yang mau memasuki masa pensiun. Ya. Udah mulai untuk merintis usaha untuk beternak. Jadi salah satu usaha yang berkah sesuai dengan sabda Nabi, yaitu beternak dan bertani. Ya, Insya Allah berkah. Betul. Amin ya, Bah ya. Betul, amin. Nah, Bah, konsep di sini seperti apa, Bah? Konsepnya sih kita kan tadi usaha judulnya ya. Betul. Manusia semakin hari semakin bertambah. Betul. Kebutuhan daging dan ikan terus bertambah dan harganya juga cenderung naik terus. Sementara yang bikin domba itu nggak ada. Oh iya. Betul. Lahan berubah jadi perumahan dan lain sebagainya. Iya. Nah, kita harus menyediakan anak-anak domba untuk mereka membesarkan ke orang lain. Tapi yang unggul, makanya kita pilih domba Garut, Pak Haji. Untuk kebutuhan pangan, dagingnya. Dagingnya domba Garut tuh cepat pertumbuhannya. Yang kedua itu juga bisa masuk kontes. Sehingga harganya juga domba Garut mah tidak terbatas. Kalau domba yang bagus bisa sampai ratusan juta per ekor. Jadi ada gabungannya. Yang apkirnya kan kita jual buat pasar, buat daging. Gitu. Jadi jenisnya yang dikembangbiakan di sini adalah domba Garut. Domba Garut, insya Allah domba Garut. Kita khusus fokus. Untuk konsep kandangnya seperti gimana, Pak? Kalau konsep kandang itu kita sesuaikan dengan ini Pak Haji, dengan kebutuhan. Karena ada 2 jenis usaha di domba Garut itu. Pertama pembiakan, yaitu breeding. Jadi kita menghasilkan anak. Nah, anaknya adapun anaknya mau kita besarkan lagi nggak masalah. Yang kedua fattening. Ya, jadi anakan yang tadi kita besarkan. Jadi mereka membeli anakan untuk dibesarkan. Untuk misalkan Idul Adha, Eka dan lain sebagainya. Untuk domba-domba yang bertanuk tuh seperti itu. Gitu. Jadi ada 2 konsep, breeding sama fattening. Cuma persyaratan di domba itu yang sebelumnya saya belajar udah 2 tahun lebih sebelum mulai itu. Mereka itu ada 3 hal katanya yang bisa sukses ternak domba itu. Yang pertama kandangnya harus ideal, harus nyaman. Yang kedua pakan. Yang ketiga pakan, yang keempat pakan, baru dombanya. Gitu. Kandang, pakan, domba. Jadi domba mah gampang nyari domba, tapi bagaimana menyediakan pakannya itu yang nggak bisa orang. Betul. Jadi kita tuh harus punya bank pakan, shaping pakan. Jadi kita jangan cuaca juga ya, Pak ya. Kadang kemarau. Nah, atau bulan puasa kita nyari pakan kemana-mana kan susah. Jadi kita harus nanam dulu, nanam rumputnya. Betul. Itu Pak Haji ya. Nah, domba ini dalam 2 tahun tuh 3 kali beranak. Jadi kalau kita punya populasi 20 misalkan bikang, anak 1 aja, jadi dikali 3, 60 anaknya selama 2 tahun. 2 tahun. Itu. Untuk investasinya kalau di breeding lama, kembali modalnya lama, menunggu waktu 2 tahun. Tapi dengan 1 tahun juga udah kembali modalnya. BBP ya. Nah, iya. Udah kembali, tapi untuk menghasilkannya harus 2 tahun. Gitu. Gitu. 2 tahun baru ini. Nah, untuk cara memelihara kesehatannya, Bah, gimana, Bah? Kesehatan tuh paling pokok Pak Haji. Kayak ini domba nih baru datang aja.
dari sana sebelum dikirim ke sini Ya. dikasih mata obat mata, karena mata. dalam perjalanan jauh itu kan kena angin, kena apa, biasanya domba rentan terhadap penyakit mata. Kalau penyakit mata misalkan sudah bermasalah, otomatis kan nafsu makan berkurang. Domba makin lama makin sakit, mati. Nah, kita dari awal aja di sana sudah minta ke yang ngirimnya itu diobatin dulu. Datang ke sini kita pakai air hangat. Air hangat kemudian dipakai teramisin antibiotik. Nah, kemudian ada juga vitamin mingguan. Ada yang cekok herbal, ada yang langsung jadi buatan pabrik ada gitu. Kemudian jangan lupa lagi mencukur. Cukur betul. Mencukur karena kutu-kutu itu mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan juga. Itu berapa lama sekali bah untuk mencukur? Kalau cukur tuh 3 bulan sekali nggak apa-apa. Tapi kalau mandi itu paling tidak 2 minggu sekali. Untuk mandi Harus dimandiin biar kalau sehat. 2 minggu sekali. Kalau saya sih Ya, sehari 3 kali. Iya. Itu Pak Haji. Betul. Kita udah pelajari sampai ke sana. Nah, untuk konsep kandang-kandang ini apa aja nih, Bah? Nah, kandang itu ini namanya kandang koloni nih. Kandang koloni ini kapasitasnya 8 betina sampai 10 maksimal, 1 ekor jantan. Jadi bisa kawin di sini. Oh, Nah, nanti selama 1 bulan, insya Allah semua sudah terbuahi, artinya sudah dipacak, sudah dipijah. Nah, dari sini nanti yang sudah hamil besar pindahkan ke kandang ini sampai beranak. Gitu. iya. Gitu. Udah masuk di masing-masing ya. Ya, nanti anaknya kita pakai sistem baterai cuma 50 cm kali 1 meter. Jadi satu-satu anaknya itu. Nah, kita belum punya kandang baterainya karena anaknya juga belum punya. Iya, Itu bertahap ya, Bah? bertahap. Ini nanti ada 2 lokal lagi yang harus kita bikin untuk kandang baterai. Gitu. Gitu Pak Haji. Kalau yang khusus buat perkawinan. Nah, perkawinan ada di sini Pak Haji. Ada lagi. Ya, Pak, ya? Jadi kita di kolam tanah, bukan kolam, kandang tanah. Kandang tanah ya? Nah, seperti ini. Ini lagi proses ya, Bah ya. Nah, jadi kan kambing itu dikejar-kejar Pak Haji. Kadang-kadang nyeplos. Ya. Nah, kalau ini kan tanah, terus kita udah siapkan juga serbuk gergaji Ya. biar empuk. Jadi nanti betina masukin, jantan sini masukin, dikejar-kejar di sini. Oh. Kalau sana takut ceplos. Ya, takut Iya, ceplos. betul, Jadi betul. biar aman, biar Biar sehat. aman, Ya. Ini Ya. ada. Cuman kalau seperti ini pemeliharaan kotoran gimana kohenya? Ya harus rajin. Harus rajin, betul, Makanya kalau yang nggak rajin mah jangan miara domba lah, mendingan tidur aja di rumah. Gitu. Kalau nggak rajin mah, insya Allah gagal. Insya Allah gagal. Rajin. Kuncinya kalau di pertanian, perikanan itu, karena kita bergaul dengan hewan. juga yang bernyawa ya. Pertama ya kita harus usaha ya, hasilnya ya Allah yang menentukan. Tapi rajinnya harus kita punya. Nah, kebanyakan yang di SDM itu jarang yang mau bau-bauan, kotor-kotoran gitu. Karena kita ngebersihin kohe bau. Tapi untuk menghindari bau kita pakai M4. Ada mikrobakteri yang untuk mengurai baunya itu hilang. Insya Allah meskipun kita dekat tetangga juga bisa hilang. Bagus. Nah, satu hal memang yang Abah cerita, ini kan memelihara hewan berarti harus dengan hati. Dengan tulus dan dengan cinta. Nah, itu dia cinta. Kadang-kadang istri lupa domba aja sampai jam 12 gitu. Domba mah dielus-elus, pemajikan ditinggal. Iya, betul. Nah, tadi Abah bilang kandang, pakan domba. Nah, pakan yang 3 itu yang mana, Bah? Pakan. Kenapa kita 3 kali disebut tuh saking perlunya pakan? Karena banyak orang tuh miara kambing dulu, pakannya belum punya. Pas begitu mau ngasih makan, rumputnya nggak ada, nyari kemana-mana, rebutan. Iya. Gitu. Nah, kita udah nanam rumput di mana, Bah? Ada rumput odot namanya. Coba lihat, Bah. Ya. Rumah kamu bagaimana hasilnya? Nyobain ya sekarung. Jadi dia pengen nanam. Ini yang udah dipanen lagi. Jadi manena dempes ini udah mulai tumbuh lagi teh. Tuh, cepet ya Basnya, mulai tumbuh lagi. Sebelah sana. Tanah pengairan. Nah, Bah, berarti ini ya, Bah,
areanya ya. Ya ini namanya bank pakan. Oh, Bang Pakan. Bank pakan, jadi kita shaping pakan karena tadi disebut 3 kali pakan, saking perlunya pakan. Kayak gini, hormatilah ibumu baru bapakmu. Ini pakan baru domba itu. Nah ini jenis apa Pak? Ini rumput odot ini. Rumput Nah, odot. ini baru dipanen yang tadi berarti ya? Ya, udah dikasihkan. Nah, ini rumputnya kayak begini. Ini proteinnya lumayan tinggi. Kemudian kadar airnya juga bagus. Sehingga domba itu nggak usah dikasih minum lagi. Cukup dari sini aja kadar air yang ada di sini. Gitu. Ini sana. Nah, itu yang udah dipanen sekarang udah tumbuh lagi tuh. Nah, ini berapa lama nih Bah sampai segini? Berapa? Ini Januari ini nanam. Oh, 6 Januari. Ya, Sekarang bulan Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. 4 bulan segini. Tingginya ya seginilah, sedada. Berarti ini nanti 4 bulan lagi tinggi lagi. Tinggi lagi. Mulai ini ya. Ya. Jadi terus Nah, ke sana ya. makanya kita masukin ke chopper biar ininya juga kepotong-potong dimakan juga sama dombanya. Iya betul. Itu. Oh, dicoper dulu baru kita kasih. Ya, masukin ke mesin penggiling. Terus ada pakan tambahan nggak Bah? Misalnya fermentasi atau apa? Belum nih, kalau domba Garut itu kan, kalau namanya domba itu kan makanan aslinya rumput sebetulnya. Tapi untuk meningkatkan proteinnya ada cara silase, fermentasi, high. Teknologinya ada tersedia dan kita juga sudah siapkan teknologi seperti itu, tinggal beli peralatannya aja. Tong-tongnya itu Pak Haji. Tong yang diklaim itu. Karena dia bakterinya patogen, jadi tidak perlu oksigen, jadi harus tertutup rapat. Nah, itu bisa tahan sampai 1 tahun. Difermentasi itu proteinnya nambah, terus awet. Kalau kita bulan puasa juga nggak ngarit nggak apa-apa, bro, kasih itu aja. Itu campurannya tuh rumput, kemudian ada juga bahan seperti dedek atau bungkil kelapa dan lain sebagainya, ditambah probiotik sama molase. Disikap itu tahan sampai tahunan. Itu. Siap, berarti nanti prosesnya. Ya, nanti kita bikin lah konten itu. Jadi Kita bikin. luar biasa ya teman-teman, ini konsepnya mau udah matang ya, mudah-mudahan berkah selalu ya Pak ya. Iya, amin. Kita memulai usaha dan nanti juga bisa menginspirasi Ya. buat teman-teman semua yang ingin belajar juga. Ayo kita bareng-bareng di sini ya Pak ya. Pensiun jangan takut nganggur. Malah sehat di sini. Sehat. Iya. Nyari tiap hari ya Pak. Abah aja nama berat badan 3 kilo sekarang. Oh gitu. Iya. Bakal ya. 3 kilo. Ya, selain peternakan domba, juga Ikan. ada ikan. Kita boleh lihat ikan nanti. Ikan. Ikannya nila sama patin Ikan sekarang. patin ya. Ya, Oke, di kita polikultur.